Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang. Di bawah bimbingan Pak Marnaik Nenggolan sebagai fasilitator dan Pak Aiwikana Taufik sebagai pengajar praktik. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Pamulihan. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah saya pelajari dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan bagian dari salah satu tugas calon guru penggerak pada modul 1 bagian 11A8 tentang koneksi antar materi. Pada tahap ini, saya diminta untuk meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah saya pelajari. Dalam menarik kesimpulan dan merefleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, ada pertanyaan pemantik yang dapat mempermudah langkah saya untuk memaparkannya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk menjawab pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1 ini? Saya merenung dan mengingat-ingat kembali tentang pengalaman-pengalaman yang telah saya lakukan ketika saya mendidik dan mengajar murid-murid saya. Ada beberapa poin penting yang harus saya evaluasi. Di antaranya adalah, pertama, belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya kadang mengalami kesulitan dalam merancang teknik pembelajaran yang berpihak pada murid. Tak jarang saya berpikir yang penting materi tersampaikan kepada mereka tanpa mempertimbangkan apakah murid itu senang dan mudah menangkap materi yang dijelaskan. Saya kadang menjadikan sayalah guru yang menjadi pusat pembelajaran. Dalam arti, sayalah yang menyuapi mereka dengan materi-materi ajar, tanpa memperhatikan perasaan dan keadaan mereka saat itu. Pikir saya yang utama adalah materi tersampaikan dengan tuntas, terlepas dari apakah mereka paham atau tidak. Apalagi dengan adanya pikiran bahwa jika murid saya dapat menyelesaikan tugas-tugas dan pada saat ujian mereka dapat mencapai nilai minimal KKM, saya sudah merasa puas dan menganggap seakan mereka telah memahami apa yang saya ajarkan. Padahal saya seharusnya memperhitungkan apakah tugas-tugas yang mereka kerjakan sudah sepenuhnya dengan rasa senang hati dan bahagia. Jangan-jangan mereka merasa terpaksa dan tertekan dalam mengerjakannya. Terlebih lagi, apakah dalam mengerjakan ujian mereka melakukannya dengan sikap jujur dan percaya diri? Khawatirnya mereka mengerjakannya dengan berbagai cara, yang penting mendapat nilai yang memuaskan. Karena adanya perasaan takut terhadap saya sebagai guru dan malu kepada teman-temannya. Pengalaman dan hasil refleksi saya yang kedua sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah adanya kekurangan saya yang belum memahami sepenuhnya karakter seluruh murid yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran, saya memukul rata karakter, watak, atau budi pekerti mereka. Saya menganggap murid-murid saya berkarakter yang hampir sama, sehingga dalam memperlakukan gaya belajar mereka pun tidak dibedakan. Padahal pada kenyataannya, sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak memiliki karakter yang berbeda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Belum lagi ada asumsi bahwa anak yang secara akademik mendapatkan nilai yang tinggi adalah anak yang pintar, tanpa mempertimbangkan kemampuan murid di bidang yang lainnya. Diakui juga, saya sebagai guru kadang menemukan kesulitan untuk lebih dekat secara emosional dengan seluruh murid-murid saya yang jumlahnya banyak.
Dengan segala keterbatasannya, saya baru mampu dekat dan konsen menangani murid-murid yang dalam tanda kutip menonjol dalam hal tertentu. Nah, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 5 dan telah secara seksama mempelajari modul 1 ini, saya banyak belajar dan mendapat ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang pendidik. Dari hasil pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya dapat menarik garis besar dan menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan yang berpihak pada murid. Di samping semboyan pendidikan dari beliau yang sangat menginspirasi saya dalam mendidik murid-murid saya, yaitu Inga So Suntulado, Igmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. 1. Pendidikan yang menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik, tugas saya adalah menuntun dan membimbing anak didik saya. Guru harus mampu mengenali dan memberikan arahan kepada siswa menurut minat, bakat, dan kompetensinya. Sebagai pendidik, kita tidak bisa memaksakan keinginan kita untuk diturut dan diikuti semua kehendak tanpa memberi kesempatan mereka sesuai kemampuannya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun sebagai seorang pendidik, kita juga sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari konsep pikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, saya semakin menyadari bahwa pendidikan terlahir berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Setiap anak memiliki sifat yang unik dan menarik, maka didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Kita sebagai pendidik harus dinamis mengikuti arah perkembangan anak didik kita. Jangan sampai tertinggal dengan kemajuan mereka. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan anak didik kita, yakinkan dalam hati bahwa dengan bimbingan, pengajaran, dan penanaman sikap yang optimis kepada mereka, dibarengi dengan sentuhan tangan-tangan dari guru-guru yang tangguh, akan terciptalah anak-anak didik yang kuat dan hebat. 3. Pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini saya semakin paham dan sadar, mengingat karakter murid yang berbeda-beda satu sama lain, maka pendidikan sudah semestinya berpihak dan berpusat pada mereka, atau student center. Muridlah yang menjadi subjek pendidikan. Mereka bebas dan merdeka untuk belajar. Dengan memerdekakan belajar mereka, sejatinya akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, tanpa tekanan dan paksaan. Dalam kondisi yang seperti ini, diharapkan para murid akan mudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh kita sebagai guru. Hal ini akan berimbas kepada pencapaian hasil belajar mereka. Guru harus memahami karakter dan gaya belajar murid-muridnya. Dengan strategi pelajaran yang variatif dan berdiferensiasi, akan berbanding lurus dengan minat dan perkembangan belajar murid-murid kita. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk penerapan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merencanakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid serta penerapan konsep merdeka belajar. 2. Berusaha memberi contoh dan sikap keteladanan, juga menanamkan karakter budi pekerti yang baik dengan cara berkolaborasi bersama teman sejawat. 3. Berupaya untuk lebih mengenal dan menggali lagi karakter murid dengan melakukan hubungan interaksi dan komunikasi antara guru, wali kelas, dan orang tua murid. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat.
Ayo ibu bapak guru hebat, kita bergerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.